4 rumah dan 2 motor dibakar massa yang bertikai di Konawe, Sulawesi Tenggara. Mulai hari ini penumpang kereta api jarak jauh wajib kantongi sertifikat vaksin. Sebuah pesawat angkatan udara Filipina jatuh di Provinsi Zulu. 29 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali di Anyus Pagi. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria dan rekan saya. Saya Salsabila Syaira, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Pemirsa, di informasi pertama, tawuran antar 2 kelompok di Makassar diwarnai saling serang menggunakan panah dan batu. Polisi membubarkan tawuran dengan melepaskan tembakan ke udara. Tim 1 Thunder Dirsamapta Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antar kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin malam. Tawuran terjadi antara warga Sabutung dan warga Cambaya. Tawuran yang diwarnai saling serang menggunakan batu dan panah diduga dipicu dendam lama yang tak kunjung usai. Polisi yang menyisir lokasi tawuran juga mengimbau kedua kelompok pemuda untuk membubarkan diri. Sejumlah warga yang berada di lokasi juga diminta untuk kembali ke rumah. Adanya tawuran, jadi tawuran dari warga Sabutung dengan warga Cambaya. Jadi pada saat itu kami ke lokasi dan melakukan tindakan. Untuk menjaga tawuran tak kembali terjadi, personil berjaga di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran terjadi di 2 kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran dipicu saling ejek usai menonton tayangan langsung sepak bola. Tawuran pun, anjing. Tawuran jatuh. 2 kelompok remaja saling serang dengan botol dan batu usai menonton tayangan sepak bola di Jalan A.R. Hakim, Simpang Lahat, Medan, Sumatera Utara. Pemicu tawuran karena pendukung yang tim jagoannya kalah tak terima diejek pendukung lawan. Tawuran berlangsung setengah jam dan membuat suasana mencekam. Tak ada korban dalam tawuran ini karena warga berhasil melerai kedua kubu yang bertikai. Tawuran pun, anjing. Ya hanya lempar-lemparan itu aja, balas-balasan lempar-lemparan ya udah. Ini pakai menggunakan apa tadi Bang? Ya inilah batu yang besar-besar di jalannya. Ada yang menggunakan botol. Itu rame Bang? Wah rame kali Bang. Kedua kelompok remaja saling serang dengan batu juga terjadi di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Mereka yang bertikai yakni remaja dari lingkungan 9 dan 10 Pekan Labuhan dengan remaja dari Jalan Yung, Panah Hijau, Medan, Marelan. Pemicu tawuran juga diduga karena saling ejek. Setelah 1 jam bertikai, kedua kubu membubarkan diri saat mengetahui kedatangan polisi. Ditemukan sejumlah senjata tajam modifikasi di area tawuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima aksi arak-arakan keliling kota dihentikan polisi, rombongan supporter bola di Maluku terlibat kericuhan dengan aparat. Mereka bahkan sempat menutup jalan utama Kota Tual, Maluku Tenggara. Inilah suasana saat salah seorang fans timnas Brasil bertikai dengan polisi saat diamankan di tengah aksi arak-arakan keliling Kota Tual. Kericuhan dan aksi saling dorong tak terhindarkan karena pendukung bola tak terima saat ditindak polisi. Langkah polisi mencegah arak-arakan rombongan pendukung timnas Brasil di Tual ini pun berbuntut kericuhan. Massa yang tak terima lantas memblokir jalan utama di Kota Tual. Tidak hanya itu, massa juga melempari aparat yang berusaha membubarkan kerumunan.
Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan membuka kembali akses jalan. Suasana yang sempat ricuh kembali kondusif setelah aparat gabungan TNI Polri melakukan pendekatan persuasif. Masa pendukung timnas Brasil yang tengah dilanda euforia karena tim kesayangan mereka lolos ke semifinal Copa America 2021 akhirnya sepakat tidak melanjutkan aksi arak-arakan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok dua kelompok remaja di Jakarta akibatkan seorang hansip meninggal dunia. Korban jadi sasaran penyerangan saat bertugas jaga malam. Akibat tawuran antara remaja di Jalan Raden Saleh Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam, seorang hansip yang tengah menjaga portal permukiman menjadi korban. Korban Andri Cahyadi, 43 tahun, turut diserang di pos jaga. Andri sempat membela diri namun tewas karena terluka parah di sekujur tubuh akibat senjata tajam. Korban menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Salah satu anak muda Raden Saleh juga masih tahu katanya suami saya itu kena bacok, terus dibawa ke Cikini, sempat ditolak, akhirnya dibawa ke RSCM. Pas nyampe di RSCM itu nyawanya nggak bisa ketolong. Usai divisum, korban langsung dimakamkan di TPU KW Johar Baru. Istri korban dan ketiga anaknya berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rini Sanjaya, iNews melaporkan. Tengah menimbang sabu di rumahnya, 3 orang pengedar narkoba di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat digerobak polisi. Saat akan dibawa, keluarga tersangka menangis. Awak bakawan sudah. Tanya lagi ya bakawan. 3 bandar narkoba ditangkap saat berpesta sabu di Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jadi aduh sebanyak 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polisi menemukan 17 paket sabu siap edar, timbangan digital, alat hisap sabu, ponsel, dan barang bukti lainnya. Ketiganya telah lama jadi target operasi karena lihai menyembunyikan barang bukti. Nagarinya balai tengah dorong bawa balai. Keluarga para bandar ini menangis ketika ketiganya akan dibawa ke Mapolres Tanah Datar untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Kini ketiganya terancam 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Listio, iNews melaporkan. Akibat suami tak kunjung pulang ke rumah, puluhan emak-emak menggerebek lokasi judi di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Selain berjudi, lokasi itu juga jadi tempat pengedaran narkoba. Puluhan ibu-ibu menggerebek masuk lokasi judi tembak ikan di Kompleks Bisnis Sentral Pekandolok Masihu, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Pintu pun didobrak karena pemilik tempat judi tak kunjung membukanya. Sesampainya di dalam, kumpulan para istri ini protes dan sebagian lainnya merusak alat judi. Aksi ini dipicu karena pasangan dari para ibu ini tak kunjung pulang ke rumah lantaran berjudi di lokasi ini. Selain meresahkan, lokasi ini juga kerap jadi tempat transaksi narkoba. Sudah merasa resah, pengaduan dari orang-orang yang mama-mama muda yang suaminya pada tidak pulang berjudi di sana. Anak-anak kami dan menantu-menantu kami udah pada sibuk tidak pulang-pulang, bahkan sampai ada pulang pagi, jadi kami sangat resah. Peringatan telah diberikan tetapi tak kunjung diindahkan hingga warga menggerebek lokasi ini. Seluruh alat judi pun dibawa ke Polsek untuk jadi barang bukti. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.
Pemirsa, video 4 sepeda motor milik warga suku Baduy Lebak, Banten yang dibakar oleh warga lainnya viral di media sosial. Pembakaran dilakukan karena pemilik kendaraan dinilai melanggar adat suku Baduy yang dilarang memiliki alat transportasi. Sebuah video menampilkan aksi pembakaran sepeda motor oleh warga suku Baduy Lebak, Banten viral di media sosial. 4 dari 6 sepeda motor milik sesama warga tersebut dibakar di desa Cibuleger. Alasannya, pemilik sepeda motor dinilai melanggar adat suku Baduy, yaitu dilarang memiliki alat transportasi. Ini karena dilakukan terhadap mereka yang selama ini mengabaikan perintah dari lembaga adat bahwa setiap warga masyarakat adat tidak boleh memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan ternyata mereka mengabaikannya, sehingga membuat tokoh-tokoh adat kemudian merasa geram, merasa diabaikan, dan 4 dari 6 unit yang terkena razia itu kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Warga suku Baduy selama ini hanya diizinkan bepergian dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, meski jaraknya puluhan kilometer. Pembakaran sepeda motor tersebut adalah salah satu bentuk sanksi pelanggaran adat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah mes atau asrama karyawan depo air mineral di Pesanggerahan, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kamar. Sedikitnya 5 kamar karyawan di sebuah mes di kawasan Pesanggerahan, Jakarta ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kalian tuh kamar lu kebakaran, pas saya mau naik, tiba-tiba tuh api semakin kencang aja udah. Gitu. Iya. Mas, berarti yang kebakar itu awalnya dari kamar Mas? Iya, kamar saya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 rumah dan 2 motor dibakar dalam bentrokan yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pembakaran diduga buntut dari kasus penganiayaan sesama pekerja di kawasan industri Morosi. 4 rumah di desa Kapoyala, kecamatan Kapoyala, Konawe, Sulawesi Tenggara jadi sasaran amuk massa 2 kelompok yang bertikai Minggu petang. Selain 4 rumah, 2 motor warga turut dibakar. Polisi belum dapat memastikan pemicu bentrokan kedua kelompok tersebut. Namun informasi sementara pertikaian berawal dari saling senggol antara mobil pengangkut material dan ujung penganiayaan. Pemirsa, gara-gara suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Kami akan hadirkan usai kumandan azan subuh berikut.